Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba-hambanya Allah yang sama-sama yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas dasar 5 perkara. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah. Pertama syahadat kepada Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersyahadat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Yang kedua yakni wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga adalah wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat wa hajjil bait, haji bagi orang yang mampu. Yang kelima adalah shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Dalil di atas dari Al-Quran dan sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah dalil daripada diwajibkannya zakat fitrah bagi umat Islam. Ayyuhal hadirun, kita lanjut kepada pembahasan yang kemarin kita bahas, yakni poin-poin tentang zakat fitrah. Kita kemarin secara singkat menyampaikan 5 poin daripada zakat fitrah, dan kita pada video kali ini akan menyampaikan 1 poin saja, yakni adalah waktu menunaikan zakat fitrah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jadi waktu pengeluaran zakat fitrah di sini kami akan ulama membagi menjadi 5 bagian. Jadi dibagi menjadi 5 pembagian. Yang pertama, mengeluarkan zakat fitrah itu wajib. Bagi siapa zakat fitrah itu wajib? Yakni bagi seorang yang Islam yang menemukan dari sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Jadi kalau dia mengikuti dari sebagian bulan Ramadan dan bisa hidup sampai dari sebagian bulan Syawal, maka dia diwajibkan untuk membayar yang namanya zakat fitrah. Ayolah hadirun. Jadi misalkan ada seseorang meninggal dunia sebelum matahari terbenam di hari terakhir di bulan Ramadan. Dia sebelum terbenamnya matahari meninggal, justru berarti dia tidak mengikuti dari sebagian bulan Syawal, maka bagi dirinya tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Begitu juga misalkan ada bayi yang baru lahirnya setelah terbenamnya matahari terakhir di bulan Ramadan. Misalkan malam 1 Syawal dia lahir. Maka dia mengikuti bulan Syawal tapi tidak menemukan bagian dari bulan Ramadan, maka bagi dirinya juga tidak diwajibkan
untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu wajib bagi seseorang yang mengikuti bulan Ramadan dan mengikuti bagian daripada bulan Syawal. Jadi itu yang wajib yang pertama. Hukum yang kedua mengeluarkan zakat ini adalah al-afdol, yang paling utama. Kapan yang paling afdol mengeluarkan zakat fitrah? Yakni setelah terbitnya fajar pagi hari raya Idul Fitri sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri, sholat Id. Nah, jadi ketika matahari terbitnya fajar, ba'da subuh fajar mulai terbit, maka di sanalah waktu yang sangat afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sampai kapan waktunya? Waktu afdoliyahnya ini sampai menjelang atau sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitrinya. Begitu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Itu hukum yang kedua daripada mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, berhukum mubah atau boleh. Jadi boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak kapan? Sejak terhitung memasuki bulan puasa. Jadi sejak bulan puasa pertama, bulan Ramadan, itu sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah, tapi diperlu ketahui tidak mendapatkan keafdoliyahan daripada membayar zakat fitrah. Yang keempat, berhukum makruh. Kapan dihukumi makruh mengeluarkan zakat fitrah? Yakni apabila membayar zakat fitrahnya setelah pelaksanaan sholat Id sampai terbenamnya matahari. Jadi misalkan kalau kita mengeluarkan zakat fitrahnya setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Id, maka berhukum zakat fitrah yang kita keluarkan berhukum makruh. Sampai kapan hukum makruhnya? Sampai terbenamnya matahari. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Yang terakhir, yakni berhukum haram. Kapan berhukum haram mengeluarkan zakat fitrah? Yakni membayar zakat fitrah sehari setelah pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Jadi sejak terbenamnya hari terakhir daripada Idul Fitri, jadi makruh tadi, waktu makruh untuk membayar zakat fitrah sejak setelah sholat Idul Fitri sampai terbenamnya. Setelah terbenamnya matahari, nah sejak saat itu dihukumi haram mengeluarkan zakat fitrah. Hal itu apabila mengeluarkan zakat fitrahnya tanpa uzur, tanpa ada kendala yang bisa dimaklumi. Namun apabila ada kendala, misalkan belum memiliki beras yang untuk dizakatkan, harta yang untuk dizakatkan, zakat fitrah maksudnya, atau sudah memiliki zakat fitrah tetapi tidak menemukan mustahik, tidak mendapati seorang yang berhak mendapati zakat fitrah, mendapatinya setelah satu hari setelah sholat hari raya Idul Fitri, maka statusnya menjadi status zakat fitrah qadha tetapi tidak mendapatkan dosa. Nah, begitu. Jadi itu adalah 5 hukum daripada mengeluarkan zakat fitrah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk kami pribadi. Mudah-mudahan kita tidak keluar daripada bulan Ramadan ini kecuali kita keluar sebagaimana keluarnya seorang bayi dari ibunya, kayaumin waladatu ummuh, yakni dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.